Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Iya, silahkan Sauki. Nah, sebelum kita berdoa, angkat kedua tangan kita dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Sauki sudah memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau mengabsen kalian. Jadi, yang Ibu panggil harus bilang hadir ya. Oke, yang pertama Alvina Rahmi. Oke, hadir. Ahmad Sauki. Hadir. Ahmad Firzatullah. Oke, hadir. Terus Muhammad Reza Saputra. Oke, hadir. Muhammad Husairi. Maulidia. Oke, hadir. Muhammad Zulkifli. Oke, hadir. Selanjutnya ada Gina Amaliatul Hasanah. Oke, hadir. Terima kasih ya anak-anak sudah menyatakan kehadirannya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita memasuki pada hari ini kita kira-kira materinya tentang apa ya? Iya, tentang akhlak tercela. Nah, di sini anak-anak apakah pernah melihat di lingkungan sekitarnya yang melakukan atau bersifat tercela seperti serakah ataupun kikir? Apakah ada yang pernah melihat? Oke, anak-anak belum tahu ya apa itu serakah, apa itu kikir. Oke, nah kita sebelum itu kita memasuki materi yang pertama dulu ya, yaitu pengertian serakah dan pengertian kikir. Nah, yang pertama ada pengertian serakah. Nah, coba kalian buka dulu bukunya pada halaman berapa ya itu? Oke, pada halaman 154. Nah, coba kalian buka dulu pada halaman 154. Di sana ada pengertian serakah. Nah, yang perlu kita ketahui, pengertian serakah itu adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Nah, misalnya nih, ketika kalian sudah mempunyai sesuatu barang yang mungkin baru, nah, terus kalian melihat teman kalian yang punya barang yang sama tetapi lebih bagus. Nah, kalian merasa kayak aduh pengen beli lagi. Nah, itu yang dinamakan serakah, tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, itu tadi serakah. Orang yang serakah ini tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang dan selalu pengen apa yang seperti orang punya. Nah, dalam hal ini orang Islam dilarang memiliki sikap serakah. Kenapa? Karena serakah ini termasuk dalam penyakit hati. Nah, selanjutnya ada pengertian kikir. Nah, pengertian kikir ini adalah pelitnya, tidak mau berbagi kepada sesama. Nah, kikir ini juga termasuk perilaku tercela yang harus kita hindari anak-anak. Tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh pelit. Oke. Nah, kikir ini adalah rasa ketakutan orang yang kikir kehabisan hartanya. Nah, dia ini takut akan habis dengan hartanya. Makanya dia pelit. Nah, tidak mau berbagi kepada sesama. Nah, itu tadi pengertian serakah dan kikir. Nah, apakah di sini anak-anak ada pertanyaan tentang pengertian serakah dan kikir ini? Silahkan Reza mau bertanya. Sebutkan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya kenapa orang bisa memiliki sifat serakah dan kikir? Nah, Ibu mau menjawab ya, kenapa orang bisa memiliki sikap serakah dan kikir tersebut? Itu karena di dalam dirinya
sudah selalu merasa tidak puas, dan rasa tidak puas tersebut, nah itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kenapa kita tanamkan dalam diri kita sejak dini, sejak kecil, kebiasaan serakah itu harus kita hindari supaya ketika besar nanti kita terhindar dari perilaku tersebut. Nah, dan juga sama dengan kikir, kita merasa ketika kita punya uang itu adalah kayak hak milik kita sendiri, yaitu emang uang itu milik kita sendiri, tetapi kita juga harus melihat lingkungan sekitar, apakah dia membutuhkan. Kalau kita punya uang lebih, kita harus berbagi, tidak boleh kita pelit dengan sesama muslim. Nah, itu tadi kenapa orang bisa berperilaku serakah dan kikir, itu karena sejak kecil dia tidak ditanamkan dalam dirinya yaitu sifat terpuji. Kita harus menghindari sifat serakah dan kikir tersebut. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi nih dari pengertian serakah dan kikir tadi? Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Ibu minta kalian secara berkelompok atau dengan teman sebangku kalian menyebutkan apa saja bahaya dari sifat serakah. Oke, yang Ibu meminta dari bangku yang paling ujung. Nah, silahkan itu dudukannya Reza dengan Sauki. Silahkan kalian berdua sebutkan bahaya serakah yang ada di buku. Apa saja bahaya serakah, apakah kalian dapat? Nah, apa saja bahaya serakah? Sebutkan dulu dua bahaya serakah. Ia jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hatinya selalu resah dan gelisah. Nah, selanjutnya Ibu minta Alpina Rahmi dan Maulidia menyebutkan dua bahaya serakah. Ia dijauhi orang lain dan juga menjadi teman syaitan. Nah, selanjutnya Ibu minta di mejanya di kelompoknya Firza dengan Zulkifli. Nah, sebutkan dua. Oke, tidak mendapatkan ketentraman hati, dan juga apalagi satunya, ia melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih anak-anak sudah menjawab tadi. Itu kan bahaya serakah. Selanjutnya ada lagi bahaya sifat kikir. Ibu minta kelompoknya Zulkifli dengan Firza untuk menyebutkan bahaya kikir. Berapa ya? Satu aja. Iya, yang pertama menimbulkan kemungkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ibu minta kelompoknya Alpina Rahmi dengan Maulidia untuk menyebutkan dua bahaya kikir. Ia memenuhi kesukaran atau kesengsaraan, dan juga ia hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Nah, yang terakhir Ibu minta kelompoknya Muhammad Reza dan Ahmad Sauki untuk menyebutkan bahaya kikir. Ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Nah, tadi kan itu kalian menyebutkan dari bahaya-bahaya sifat serakah dan sifat kikir. Di sini Ibu mau memberikan penjelasan sedikit mengenai bahaya serakah dan bahaya sifat kikir tadi. Nah, yang pertama, bahaya serakah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Karena sifat kikir ini kan sifat serakah ini kan termasuk ke dalam sifat perilaku tercela. Nah, di mana Allah itu tidak suka dengan hambanya yang melakukan sifat-sifat tercela, yang di mana Allah itu tidak suka dengan perilaku tercela jika kalian amalkan dan kalian lakukan. Nah, selanjutnya ada hatinya selalu gelisah. Nah, kenapa hatinya selalu gelisah? Karena dia saja tidak selalu merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, dia akan merasa gelisah terhadap apa saja yang ia lihat, apa saja yang ia mau, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia merasa tidak puas terus dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, selanjutnya dijauhi orang lain. Kenapa dijauhi orang lain? Karena orang pun tidak suka dengan manusia yang bersifat serakah tersebut, apalagi Allah Tuhan kita yang melihat hambanya berperilaku serakah tersebut. Nah, selanjutnya ada tidak mendapatkan ketentraman hati.
Nah, karena dia merasa tidak puas terus dengan apa yang sudah ia miliki, sehingga dia tidak merasa seperti hatinya tuh tidak pernah tenang karena selalu melihat apa yang orang punya, apa yang dia harus dia dapatkan. Nah, selanjutnya ada bahaya dari kikir. Yang pertama, menimbulkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menimbulkan kemungkaran? Ya karena Allah tidak suka dengan orang yang kikir, orang yang pelit. Nah, orang yang tidak mau berbagi terhadap sesama, Allah tidak suka dengan hal itu. Kenapa? Karena kita di dunia ini harus hidup, yaitu harus berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada akan menemui kesengsaraan. Nah, kesengsaraan di sini maksudnya adalah misal ketika dia sudah merasa tidak punya harta, tapi nauzubillah min dzalik. Nah, dia tidak punya harta, ini misal ya, tidak punya harta. Nah, dia merasa sengsara karena ketika dia punya, dia tidak mau berbagi, dan ketika dia tidak punya, orang sekitar pun tidak peduli lagi dengan apa yang sudah ia perbuat. Nah, selanjutnya ada hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Nah, misalnya setelah ia meninggal, hartanya itu tidak akan membantu dia ketika di akhirat, karena nyatanya harta itu tidak akan menolong kita ketika di akhirat kelak, tapi amal ibadah kita lah yang membantu kita di akhirat kelak. Makanya itu kenapa perilaku kikir ini tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, karena sifat berbagi merupakan kita beriman, kita selalu berbagi. Hal itu juga membantu kita ketika di akhirat, tapi ketika kita tidak mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan, nah itu akan menjadi tidak bermanfaatan ketika di akhirat kelak hartanya. Nah, selanjutnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Allah pun membenci, manusia juga membenci, karena misal nih dia itu terlalu pelit, apa-apa dia itu perhitungan. Nah, lingkungan sekitar pasti tidak akan suka dengan hal tersebut. Bahkan mungkin dia akan tidak mempunyai teman ketika berumah tangga, dia tidak mempunyai teman di lingkungan masyarakatnya seperti tetangga-tetangganya. Nah, selanjutnya ada dekat dengan neraka, jauh dari surga. Nah, maksudnya ini Allah saja mungkar ketika dia tidak mau berbagi, dia memiliki sifat kikir. Nah, itu jelas sudah dia jauh dari neraka, jauh dari surga. Nah, dari paparan ibu ini, apakah ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya ibu minta anak-anak untuk masing-masing menyebutkan apa saja manfaat dari menghindari sifat serakah dan manfaat dari menghindari sifat kikir. Oke, yang pertama ibu minta dari depan ya, dari Alpina Rahmi dulu untuk menyebutkan apa saja manfaat serakah. Manfaat menghindari sifat serakah maksud ibu ya. Nah, oke, yang pertama Alpina Rahmi. Ia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Yang kedua, selanjutnya ia mendapatkan ketentraman hati. Selanjutnya, ia dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya lagi ada apa? Ia hidup sederhana, hemat, dan juga tidak terlalu cinta dengan dunia. Nah, selanjutnya ia menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya apalagi? Menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki ya, bukan alam akhirat. Oke. Yang terakhir, Ibu minta Reza. Ia jauh dari sifat iri dongki. Nah, selanjutnya ada, coba kita lihat lagi manfaat dari menghindari sikap kikir. Ibu minta dari belakang lagi ya, dari Ahmad Sauki. Nah, yang pertama ada, ia hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak memperbudak nafsu duniawi. Nah, selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur. Oke. Selanjutnya memiliki kepedulian terhadap sesama. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada disenangi orang sekitar.
apalagi terhindar dari perilaku zalim dan juga mengambil hak orang lain. Nah, oke, terima kasih anak-anak sudah menyampaikan apa saja tadi manfaat dari kita menghindari serakah dan juga manfaat dari menghindari sifat kikir. Di sini apakah ada pertanyaan lagi anak-anak terkait dari manfaat menghindari sifat serakah dan sifat kikir? Oke, kalau tidak ada, akan Ibu lanjutkan lagi. Nah, setelah ini kita menonton video Korun, ya. Nah, kisah Nabi Musa. Nah, jadi anak-anak tolong perhatikan ya, saksikan video ini, simak. Nanti di akhir video kalian harus nih menyimpulkan atau menceritakan kembali apa saja yang kalian dapatkan dari setelah nonton kisah dari Korun ini tadi. Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Kan selesai menonton video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang siapa yang mau untuk satu orang perwakilan untuk menceritakan kembali? Oke, silahkan Alpina Rahmi untuk menceritakan kembali. Terima kasih banyak Alpina Rahmi sudah menceritakan kembali cerita dari Korun tadi. Nah, apa saja yang kalian dapatkan dari cerita Korun tadi? Selanjutnya di sini Ibu ada kuis ya. Nah, coba kalian perhatikan ya yang ada di depan layar ini. Nah, yang pertama pertanyaannya, apa penyebab dari sifat serakah? Ayo, jawab bersama-sama. Oke, ada yang bilang terlalu cinta dunia, ada yang bilang senang berbagi. Oke, apa nih kira-kira jawabannya? A atau B? Oke, kita coba dulu ya menjawab yang siapa yang jawabannya A. Oke, semuanya jawabannya A. Oke, jawabannya benar. Nah, selanjutnya coba kita next. Ada cara menghindari sifat kikir. Ayo, siapa yang masih ingat tadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, kita coba yang A lagi ya. Yang di pertama, sadar bahwa kekayaan itu kekal. Oke, benar lagi ya. Tepuk tangan. Kalian semuanya luar biasa. Anak-anak pada pagi hari ini sangat semangat ya dalam belajarnya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita masuk ke, karena waktu kita sudah hampir habis nih. Jadi, Ibu mau di sini sebelum Ibu tutup juga, apakah anak-anak ada pertanyaan dulu terkait dari materi kita yang pada pagi hari ini tadi, dari pengertian serakah, pengertian kikir, bahaya serakah dan kikir, manfaat menghindari serakah dan kikir. Nah, apakah ada pertanyaan dulu dari materi kita tadi? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi kita pada pagi hari ini. Serakah itu kan artinya sikap yang memiliki sesuatu yang lebih, atau dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, hikmah dari menghindari sifat serakah selalu mensyukuri nikmat Allah dan juga mendapatkan ketentraman hati. Nah, adapun juga kikir juga merupakan sifat pelit ya tadi, yang tidak mau berbagi terhadap sesama. Nah, hikmah dari menghindari sifat kikir ini juga kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Nah, adapun tadi kisah dari Korun. Nah, Korun itu merupakan sepupu Nabi Musa dari Bani Israel. Nah, yang pada awalnya hidup dalam kemiskinan. Setelah didoakan Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi kaya raya dengan kekayaan yang merubah akhlak menjadi seseorang yang serakah, kikir, dan sombong. Nah, angkuh kepada sesama, dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan membinasakan Korun dan seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Nah, sifat itulah yang harus kita hindari.
Itu tadi kan kesimpulannya. Nah, Ibu sedikit mengaitkan materi kita pada pagi hari ini dengan Al-Quran surah Al-Humazah. Di dalamnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Nah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, itu neraka. Nah, di sini disebutkan bahwasannya harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah, padahal sebaliknya, seperti yang kita tonton tadi kan, kisah Korun. Nah, bahkan Korun pun hartanya binasa. Nah, di sini bahwa harta itu tidak dapat mengekalkan seperti yang di kisah Korun tadi. Nah, harta bisa saja hilang, tetapi kalau kita memiliki sifat terpuji, itu mungkin tidak akan hilang karena kita selalu mengamalkan sifat terpuji. Tapi kalau tercela, serakah. Nah, serakah ini tidak dapat mengekalkan kita. Harta tidak pernah mengekalkan kita sampai akhirat nanti, tetapi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, suka membantu, suka menolong, itu akan mengekalkan kita dan membantu kita di akhirat kelak nanti. Nah, itu tadi kesimpulan dari yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Nah, seperti biasa, Ibu minta satu orang lagi untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Oke, Muhammad Husairi, silahkan pimpin berdoa lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, angkat kedua tangan kita dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jantinaba. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat di kehidupan kita kelak. Nah, jangan sampai kita melakukan perilaku tercela ya anak-anak. Ibu ingatkan kembali, perilaku tercela merupakan sifat yang Allah benci. Allah murka dengan sifat-sifat tercela tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi minggu depan. Dadah anak-anak.